dalam definisi iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, pembahasan dalam cerita Mogan kali ini mengenai sebuah tema perasaan tidak sama dengan iman. Lalu bagaimana dapat mengerti dan memahami tentang statement atau pernyataan bahwa perasaan itu tidak sama dengan iman. Nah, teman-teman terkasih, untuk mengetahui hal tersebut, sebetulnya hal yang pertama yang wajib kita harus pahami adalah kita mengerti dan memahami definisi dari keduanya terlebih dahulu. Kayak yang pertama, perasaan atau feeling hanyalah suatu dorongan dari sense appetite yang berhubungan dengan panca indera kita. Oleh sebab itu, Santo Thomas menggolongkan feeling itu dalam passion yang termasuk dalam sense appetite. Dan sense appetite ini juga dipunyai oleh binatang. Oleh karena itu, orang yang hidup berdasarkan feeling sebenarnya merendahkan dirinya pada tingkat binatang. Mari kita melihat tentang perasaan secara lebih mendalam. Teman-teman, kita akan merasa lebih senang dengan mencium bau wangi-wangian daripada bau ikan yang busuk. Lalu kita merasa lebih senang jika makan pada waktu kita lapar atau minum pada waktu kita betul-betul haus. Dan respon-respon yang spontan seperti inilah yang dapat kita jumpai pada semua orang, termasuk juga anak-anak yang belum dapat menggunakan akal budinya. Mereka akan merasa senang kalau apa yang mereka butuhkan seperti kasih, makanan, minuman, istirahat, tidur dapat terpenuhi dengan baik. Maka kita sering melihat perubahan yang begitu cepat dari perasaan mereka. Dari yang semula tertawa, kemudian bisa menangis, dan juga bahkan sebaliknya, hanya dalam hitungan detik. Selama dorongan perasaan mereka itu terpenuhi, maka sebetulnya mereka akan tertawa. Dan kalau sebaliknya, mereka akan merasa sedih. Namun, semakin mereka bertumbuh, maka mereka dapat melatih kehendak mereka sendiri. Mereka akan tahu bahwa mereka harus makan obat walaupun mereka merasakan bahwa obat tidaklah enak. Mereka harus melawan perasaan mereka karena mengikuti perintah orang tua mereka. Atau mereka tahu bahwa obat dapat membawa kesembuhan. Nah, semakin mereka bertumbuh, mereka akan menyadari bahwa perasaan-perasaan itu hanyalah bersifat sementara. Perasaan itu tergantung dari situasi lingkungan dan juga situasi dari tubuh. Bahkan kalau mau dibilang, suatu formula kimia dapat membuat perasaan kita senang atau sedih. Nah, kita tahu bahwa orang yang terjerumus dalam obat-obatan terlarang mengalami perasaan senang pada waktu mereka itu mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Dan sebaliknya, orang yang minum obat tertentu dapat mengalami yang namanya depresi. Semakin orang tersebut bertumbuh secara kedewasaan, maka sebetulnya orang tersebut dapat membedakan antara yang namanya kehendak dan perasaan, yang kadang itu saling bertentangan. Nah, sebagai contoh, seseorang yang berpuasa berusaha untuk menahan rasa laparnya, walaupun tubuhnya menginginkan pemenuhan kebutuhan dari biologis itu sendiri. Jadi kehendak sebenarnya adalah rational appetite yang dapat dipengaruhi oleh yang namanya akal. Sehingga budi dapat memberikan suatu keputusan
yang baik dan benar sesuai dengan akal sehat. Namun, passion feeling adalah merupakan sense, appetite yang kadang sering mengaburkan akal budi kita. Dan ini adalah salah satu akibat dari dosa asal yang menyebabkan passion tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh yang namanya akal budi. Maka oleh karena itu, kita adalah makhluk berakal budi. Maka akal budi kita harus dapat mengontrol perasaan maupun passion. Dan pada saat manusia hidup menurut perasaan, passion, namun bukan hidup menurut akal budi, maka manusia merendahkan dirinya pada level binatang. Nah, lanjutnya dalam poin yang kedua, sekarang mari kita melihat dalam definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa banding dan lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Dalam iman, akal budi dan kehendak manusia bekerja sama dengan rahmat ilahi. Katekismus Gereja Katolik 155. Dan lebih jauh lagi, Santo Thomas mengatakan bahwa iman adalah satu kegiatan akal budi yang menerima kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang digerakkan oleh Allah dengan perantaran rahmat. Jadi, iman adalah merupakan operasi akal budi di mana kita bekerja sama dengan rahmat Allah sehingga kita dapat menjawab panggilannya dan percaya akan apa yang difirmankan. Namun kepercayaan ini bukan hanya asal percaya ya, atau percaya berdasarkan perasaan saja. Iman dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan akal budi yang kokoh kepada yang namanya kebenaran, yang bukan berdasarkan perasaan, namun berdasarkan kesaksian saksi. Artinya, teman-teman terkasih, kalau seseorang masih ragu-ragu akan kebenaran tersebut, maka dapat dikatakan ia belum sungguh-sungguh beriman. Saya akan ulangi. Artinya kalau seseorang, kita masih ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut, maka dapat dikatakan sebetulnya kita belum sungguh-sungguh beriman. Dan saksi di dalam kebajikan ilahi iman adalah Tuhan sendiri yang bersaksi dengan perantaran para nabi dalam perjanjian lama bahkan juga perjanjian baru, dan akhirnya Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia yang selanjutnya karyanya diteruskan oleh Gereja Katolik. Jadi dengan demikian iman tidak dapat bergantung dari perasaan. Iman tidak dapat bergantung dari perasaan. Bahkan iman yang adalah operasi intelek harus dapat mempengaruhi perasaan sehingga dapat menginginkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan walaupun sulit dan tidak mengenakan. Sebagai contoh, teman-teman, kalau iman kita mengajarkan bahwa hadir secara nyata dalam setiap perjamuan ekaristi, maka kita harus tetap mempunyai iman ini walaupun perasaan kita tidak mengalami perasaan apapun atau bahkan merasa bosan. Kita harus tetap beriman bahwa kontrasepsi adalah berdosa, walaupun tidak mengenakan dan sulit untuk dijalankan. Nah, kalau iman kita hanya tergantung dari yang namanya perasaan, maka iman kita tidak akan stabil, karena perasaan sekali lagi tidaklah stabil. Di satu sisi, akal budi juga harus dapat mempengaruhi perasaan dan menggunakannya sehingga kita dapat bertumbuh dalam kekudusan. Nah, maka sebetulnya peranan akal budi sangat nyata di mana digunakan juga untuk mengatur perasaan kita. Semoga menjawab tentang sebuah pernyataan bahwa perasaan tidak sama dengan iman. Bahwa rasa tidak sama dengan yang namanya beriman. Dan iman tidak tergantung dari yang namanya perasaan. Semoga terbantu. Kita ketemu lagi dalam Tamugan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Salam.